Baik, berjumpa kembali teman-teman free fishing. Jadi semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Salam kompak, salam strike. Jadi pada video kesempatan kali ini ada nih teman dari Bohodopi ingin melakukan regrease. Nah, ini ada reel baru nih, baru dia beli. Reel dari keluaran Kyoto. Kyoto, Kyoto ya. Dari Kyoto ukuran 1000 aspx Black Arm. Black Ark. Ya ini reel ini saya share di toko atau marketplace ini sekitar 250 ribuan sampai 300 ribu. Jadi reel ini cocok untuk main UL ya. Jadi teman-teman yang baru-baru belajar main UL ini ringan sekali nih, nggak bikin cepat capek. Nah, jadi reel ini dari permintaan yang punya ini harus di regrease katanya. Dan juga ada beberapa keluhan ini seperti penggulungan PE-nya tidak merata ya, jadi dia terkumpul di bawah. Nah, untuk teman-teman yang biasanya bingung nih, jadi kalau PE ngumpul di bawah ini berarti eh, tinggal tambahin spacer aja nih, tinggal tambahin spacer di spool atau di bagian sininya ya. Oke. Nah, jadi ini sudah ada spacernya ya. Ini sudah ada spacernya. Jadi kalau seumpamanya ada di PE spoolnya numpul di bawah ini antara dua, spacernya ini dihilangkan agar spoolnya ini agak sedikit turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kalau ada spacer dia akan naik. Nah, jadi pada saat penggulungan land rollernya ini akan menggulung di bawah. Tapi kalau seumpamanya dia spacernya dihilangkan satu, jadi dia bisa agak sedikit turun. Jadi penggulungannya itu akan semakin naik. Ya. Atau di cara kedua, spacernya masih tetap digunakan, tapi untuk putaran, untuk pengatur putaran ini dinaikkan, ditambah spacer di bagian dalamnya. Jadi dia akan naik. Ya, jadi ini otomatis ini akan naik. Spool tetap diam. Ya, ini akan naik. Jadi dia pada land roller akan mutar, ngulung, ngatur PE itu akan semakin naik. Jadi nggak fokus di bawah. Jadi seperti itu. Oke, sekaligus kita akan bongkar-bongkar. Jangan kemana-mana, saksikan terus di Free Fishing Bawa Warman. Gas terus. Oke, pertama kita buka land rollernya dulu. Ya, kita mau lihat. Oke, ada satu bearing. Ada satu bearing ya. Nanti kita akan regrease ini bearing. Bearingnya tertutup, sebelah ini terbuka, ini tertutup ya. Jadi keunggulan bearing terbuka begini sebenarnya bagus ya, gampang dibersihkan. Yang penting kita merawatnya itu sering-sering. Habis pakai langsung dibersihkan, digrease, itu gampang sekali pembersihannya. Jadi kemudian setelah dibersihkan langsung digrease. Itu gampang sekali perawatannya sebenarnya. Jadi tergantung nanti yang punya reel ya, tergantung nanti yang punya reel apakah dia ngerawat atau tidak. Kalau seumpamanya dia ngerawat, pasti dia akan bersihkan kemudian langsung grease. Jadi lebih awet komponen bearingnya ketimbang bearing yang tertutup. Kadang bearing yang tertutup itu kita sedikit kewalahan untuk membersihkan. Jadi untuk membuka terlebih dahulu penutup bearingnya,
Ya, jadi buka tutup bearing itu nggak segampang yang dibayangkan teman-teman ya. Jadi ada caranya membuka bearing. Ada kekurangan dan ada kelebihannya kalau umpamanya bearing terbuka dan tertutup. Ya. Kemudian ini ada pemberat ya. Jadi biasanya kalau reel itu biasa ada di samping-sampingnya ya, biasa untuk pemberatnya. Tapi ini ada bagian di bagian sini pemberatnya. Oke, ini nggak masalah. Ini bahannya ini grafit ya. Ya sekelas reel 250 ribuan. Oke, kita buka dulu spoolnya. Dari tadi spoolnya harus dibuka sebenarnya, biar kita tahu komponen dalamnya. Ini biasa sih ini serat serat ya, serat fiber, bukan karbon. Dengan harga reels segitu ya biasanya pakai serat karbon. Nah, ini lebih key washernya lebih nih, malah drag washernya yang kurang. Entah dari pabrikannya atau sudah dibongkar lebih sebelumnya. Ini cuma satu ya, key washernya yang lebih. Jadi kemungkinan ini besi sama besi bergesek ini. Kemudian bahannya juga ya zinc, udah karat, udah korosi. Oke. Kemudian model clickernya nih seperti standar seperti biasa. Ini kalau seumpamanya ini di upgrade, biasa sih kalau teman-teman clickernya untuk di upgrade agar lebih nyaring, pernya ini dirubah nih, per yang lebih keras. Tapi resikonya itu dari clickernya akan cepat patah model clicker seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah dengan harga real 250.000. Kita lanjut di knob. Nah, ini knob nih mungkin maksudnya HPX, ini handle power X. Mungkin sudah ada knob seperti ini ya, ditambah knob seperti ini jadi lebih terkesan garang, terkesan mewah. Keras sekali ya. Keras sekali. Ini sih biasanya ukuran grill seperti ini biasanya sih permanen ya, nggak bisa dibuka biasanya. Oke lah. Oke, kita lanjut di bagian body. Oke, bodinya ini menyongsong dari bahan grafit ya. Keras, namanya grill baru ya, keras semua. Ya, terlihat ya dari bahan dari model bautnya itu seperti ini, jarang-jarang berarti ini grafit. Dan ini mudah sekali korosif kalau sumpahnya tidak dirawat, dibersihkan atau dilumasi. Bahan-bahan seperti ini yang mudah sekali korosif. Zinc. Oke, bearing terbuka ya. Bearingnya model terbuka. Nah, ini yang saya suka nih, gampang dilakukan pembersihan dan juga dilakukan grease ulang ya. Ini bearing-bearing seperti ini yang saya suka nih. Yang penting merawatnya itu rutin, habis gunakan bongkar, isi grease, kemudian simpan.
Kita buka dulu main shaftnya. Keras ya. Nah, ini gimana nih? Sistem apa yang digunakan? Ini sudah power handle, tapi penutupnya kenapa model luar biasa nih Kyoto. Seperti real amfibi ya. Oke, grisnya masih bagus nih. Ya, seperti yang diprediksi. Jadi ini perlu dilakukan perataan saja, kemudian penambahan gris. Ya, ini model gearnya ya. Kyoto. Cukup lumayan tebal. Yang penting tinggal perawatannya saja. Kalau nggak dirawat bagus, kurang diisi gris, gear sampai kering, ya pasti ujung-ujungnya rontok karena tekanannya keras ya. Oke, bearing terbuka. Ini kita tinggal isi gris nanti ya. Oke, one way saya nggak buka karena masih bagus. Nanti tinggal kita minyaki ya, nggak perlu dibuka lah. Oke, ini sih. Oke. Oh, ada bearingnya ternyata. Salah prediksi. Ternyata ada bearingnya ya. Ternyata ada bearingnya. Susah banget ini bukanya nih. Nanti kita isi gris aja lah. Ya. Oke, itu aja penampakan dari komponen Kyoto Black Ark ya. Oke, kita akan lanjutkan penggirisannya. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.
Crimson secrets and forbidden bliss. Can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. Smooth and silky. Oke, jadi pilihan pertama ya, kita coba dulu jangan dipasang spacernya. Oke, jadi kita mau lihat, nanti kita mau gulung nanti gimana, apakah PE nya mau rata sedikit naik, jadi menghasilkan ratanya PE, atau kalau sumpahnya masih kurang nanti mungkin akan saya tambahkan spacer di bagian dalam sini. Oke, kita lanjut bagian spool. Baik, jadi nih saya sudah coba tadi ya, ternyata dilepas saja spacernya, jadi ini sudah naik, jadi spoolnya sudah jadi rata ya, jadi PE nya sudah teratur rata. Ini saya pakai contoh PE saya aja, jadi saya coba pakai PE saya, PE 1,5 nih, jadi rata ya. Nah ini PE bawaannya, jadi saya gulung tadi. Ini PE bawaannya dari reel, mungkin sekitar ada 50 meteran mungkin ini. Oke, jadi masalah sudah selesai. Jadi spacernya dilepas, nggak masalah sih kalau spacernya dilepas, itu nggak masalah, karena di sini spacer itu hanya untuk mengatur spool, apakah spool diturunkan atau dinaikkan. Jadi karena ada spacer itu, spool akan jadi semakin tinggi, kemudian PE akan berkumpul di bawah. Nah sedangkan spacer sudah dilepas ya,
Jadi spacernya dilepas, jadi spool akan menjadi turun, kemudian PE akan yang terkumpul di bawah akan merata naik. Dan inilah hasilnya ya. Oke, masalah udah selesai. Jadi nggak masalah ya, nanti kalau sumpahnya ada pertanyaan, lo tuh spacernya nanti ada di sini nggak, nanti kalau nggak ada spacer nggak kegesek nggak sama ini besi, jadi nggak masalah ya. Jadi besi ini diam, jadi yang berputar itu spool ya. Ada nggak ada spacer itu nggak masalah, spacer ini hanya untuk di pengaturan naik turunnya spool. Oke, masalah sudah selesai. Jadi rel sudah di grease ulang, kemudian masalah PE, pengulungan PE sudah rata. Oke, jadi semuanya sudah selesai. Oke, itu aja teman-teman, pre-fishing. Jadi yang saya ingatkan kembali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video atau konten terbaru dari free fishing. Oke, sampai di sini video yang saya tayangkan. Saya tutup. Selamat berjumpa kembali.